Selamat datang di channel Cendekia. Bersama saya Adan Faiz Amanullah. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai cara mudah untuk melakukan olah data panel di Fuse. Dalam video ini kita tidak akan membahas secara detail apa sih R-square itu, apa sih UGF, dan apa sih itu olah data. Karena komponen-komponen tersebut akan dijelaskan di video lain agar teman-teman lebih mudah dalam memahami step by step cara melakukan olah data panel di Fuse itu sendiri. Dalam melakukan olah data panel di Fuse, teman-teman akan melewati 4 tahapan. Yang pertama adalah melakukan yang namanya statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini sendiri akan berguna untuk mengetahui karakteristik data yang teman-teman miliki. Kemudian tahapan kedua yang akan teman-teman lewati adalah melakukan pemilihan metode estimasi, apakah menggunakan fixed effect, random effect, atau common effect. Nah, setelah teman-teman memilih atau menemukan salah satu dari ketiga metode tersebut, maka teman-teman bisa melakukan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini bersifat opsional karena menurut buku dari Prof. Gujarati, beliau berpendapat bahwa untuk regresi yang menggunakan random effect atau yang menggunakan istilahnya GLS itu tidak wajib melakukan uji asumsi klasik. Sedangkan untuk model yang menggunakan metode estimasi fixed effect dan common effect atau yang biasa dikenal sebagai OLS itu diharuskan melakukan uji asumsi klasik. Nah, tetapi menurut profesor saya, Prof. Dodi, beliau berpendapat bahwa data panel itu tidak harus melakukan uji asumsi klasik. Jadi ini sangat sifatnya opsional, tergantung pembimbing teman-teman itu memintanya bagaimana. Seperti itu. Kalau meminta menurut buku, maka teman-teman bisa mencari referensinya di bukunya Prof. Gujarati yang akan kami tampilkan atau kami lampirkan di deskripsi. Kemudian untuk langkah keempat, kita melakukan uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini terdiri dari 3 uji. Yang pertama adalah uji simultan atau yang biasa disebut uji F. Itu digunakan untuk menguji apakah model yang kita miliki itu dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang kita miliki. Kemudian untuk uji R-square sendiri atau uji koefisien determinasi itu digunakan untuk mengukur seberapa kuat model dapat menjelaskan hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Itu menurut Pak Wing Wahyu Winarno. Nah, kemudian saat kita telah menemukan bahwa model kita R-square-nya bagus dan uji F-nya itu bagus, maka kita bisa melakukan yang namanya uji parsial atau uji T, yang mana kita akan melihat apakah setiap variabel independen yang kita miliki itu signifikan atau tidak. Oke, langsung saja kita praktek menggunakan Fuse. Dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan Fuse 9. Mungkin untuk Fuse yang lebih terbaru sama saja sih, kurang lebih. Nanti kalau misalkan teman-teman menemukan sesuatu yang berbeda, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Nah, mungkin kalau teman-teman masuk nanti awalnya langsung keluar pop-up seperti ini, itu disilang saja. Kemudian untuk command-nya ini di pojok kanan ada tombol silang, disilang saja. Kemudian teman-teman bisa membuka sebelah pojok kiri itu file, kemudian open, kemudian foreign data as work file. Ini adalah salah satu cara untuk melakukan input data ke Fuse itu sendiri. Ini salah satu caranya. Nanti ada beberapa cara. Mungkin kalau teman-teman menginginkan video terpisah, nanti akan kami buatkan. Nah, kita pilih file Excel yang telah memuat data yang ingin kita olah. Oke, nanti akan muncul tab seperti ini, akan menampilkan preview data dari teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah sesuai, bisa kita klik finish. Kalau misalkan teman-teman mengalami kendala,
bisa didiskusikan di kolom komentar. Oke, kita klik no saja untuk link ke Excel kita. Kemudian akan muncul work file kita. Nah, di work file ini sudah ada beberapa variabel seperti itu. Yang pertama ada variabel independen kita yang kita lambangkan sebagai X1, kemudian variabel dependen kita yaitu Y1, dan dua variabel kontrol yaitu K1 dan K2. Nah, data yang ada di contoh kali ini adalah data real, yaitu data realisasi belanja modal pemerintah daerah tingkat 2 di seluruh Indonesia, dan khususnya daerah-daerah yang melakukan pemilu kada pada tahun 2020. Dan ini adalah salah satu data yang saya kolek untuk skripsi awal saya, tetapi saya kembangkan lagi seperti itu. Tadi saya tidak bisa menampilkan datanya secara penuh seperti itu, karena ini masih proses pengerjaan skripsi tersebut. Kalau misalkan teman-teman penasaran, mungkin nanti kalau skripsi saya selesai, nanti bisa saya ceritakan bagaimana hasil regresinya, cerita yang ada di balik regresi tersebut, dan hasil dari pembahasan skripsi saya itu. Nah, pertama kita kan tadi akan melakukan statistik deskriptif kan. Nah, di situ kita bisa melakukan dengan cara memilih Y1, kemudian X1, K1, dan K2. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita bisa open as group. Nah, akan muncul tab seperti ini. Teman-teman bisa klik di pojok kiri yaitu view. Di situ ada yang namanya descriptive stats, kemudian pilih common sample. Di situ akan ditunjukkan mengenai statistik deskriptif dari data yang teman-teman punya. Nah, di sini ada mean, median, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Dan kita juga bisa melihat uji normalitasnya juga di sini, yaitu menggunakan Jar-Gerbera. Nah, di sini kita melihat beberapa hal. Yang pertama, kita melihat dari Jar-Geberanya itu. Apakah data kita berdistribusi normal atau tidak, seperti itu. Kalau misalkan probability-nya itu lebih kecil dari 0,5 atau signifikan, bukan 0,5 tapi 5% atau 0,05, maka data kita itu tidak berdistribusi normal. Jadinya kalau kita lihat di sini tidak ada yang berdistribusi normal kan, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat nih dari mean dan mediannya. Kan tadi kita tahu kalau tidak berdistribusi normal, tetapi sejauh mana sih data kita tidak berdistribusi normalnya? Ternyata tidak begitu jauh untuk Y1 ini, atau belanja atau realisasi belanja modal dari pemerintah daerah itu tidak terlalu jauh. Ternyata hanya sedikit selisihnya seperti itu dari mean dan mediannya. Jadi tidak begitu jauh. Jadi tidak begitu berpengaruh terhadap analisis yang akan kita lakukan. Kemudian untuk variabel independen kita X1 ini menggunakan dummy data. Jadinya ini adalah petahana. Jadi apakah kepala daerah itu mencalonkan dirinya kembali untuk menjadi kepala daerah di periode selanjutnya, seperti itu. Kalau iya berarti bernilai 1, kalau tidak berarti bernilai 0. Nah, di situ ternyata kita lihat, oh rata-rata ternyata di seluruh Indonesia yang melakukan pemilihan pada tahun 2020, 25%-nya kurang lebih itu merupakan petahana, seperti itu. Nah, kemudian untuk variabel kontrol itu digunakan sebagai variabel independen juga sih sebenarnya perlakuannya kalau kita melakukan olah data, tetapi itu tidak kita fokuskan. Kita fokus ke yang independen kita, yaitu X1. Kalau K1 itu sebenarnya juga bisa mempengaruhi dependen kita, tetapi kita tidak membahas di skripsi kita atau di analisis kita, karena kita tidak memfokuskan di permasalahan tersebut. Kalau untuk K1 sendiri, ini adalah merupakan saldo atau sisa dari anggaran. Misalkan pendapatan dikurangi belanja, itu adalah saldonya. Apakah jumlahnya itu ada sisanya atau tidak, seperti itu. Kemudian untuk K2 itu kita melihat apakah pendapatan asli daerah itu berapa sih proporsinya gitu loh di K2 ini. Nah, dari situ kita bisa melihat ternyata
rata-ratanya dari pemerintah daerah yang ada di Indonesia, ternyata 11%-nya itu adalah berasal dari pendapatan yang ada di pemerintah daerah itu adalah dari pendapatan asli daerah seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat skewness dan kurtosisnya seperti itu. Nanti untuk di video yang lainnya akan menjelaskan lebih detail mengenai statistik deskriptif itu. Tapi untuk sekarang mungkin itu saja yang akan kita bahas untuk statistik deskriptif. Biasanya untuk menyimpan dari hasil statistik deskriptif ini saya melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita bisa klik freeze di sini. Nanti akan muncul tabel seperti ini, tabel. Ini teman-teman bisa klik name, diberi nama, misalkan status. Nah, nanti itu langsung sudah tersimpan di eViews-nya. Teman-teman nanti bisa klik silang di sini. Kemudian untuk grup ini kita bisa beri nama variabel. Kemudian teman-teman bisa klik silang pada tanda silang ini. Nah, tadi kita sudah melakukan statistik deskriptif, ternyata data kita tidak terlalu aneh seperti itu, jadinya kita bisa melanjutkan ke pemilihan metode estimasi. Terdapat 3 uji yang dapat kita lakukan untuk memilih metode estimasi. Apakah kita akan menggunakan CE, FE, atau RE? Ketiga uji ini tidak harus berurutan, dan yang penting kita menemukan 2 bukti atau 2 hasil dari tes ini atau uji ini yang mengarahkan kita kepada hasil yang sama. Misalkan di awal kita melakukan uji chow test dan akhirnya menghasilkan nilai yang signifikan, maka dari hasil chow test tersebut kita diarahkan untuk memilih FE. Nah, untuk menambah keyakinan kita apakah benar kita harus menggunakan FE, kita boleh melakukan uji Hausman atau Lagrange multivariate test. Nah, kalau misalkan kita memilih Hausman dan ternyata kita mendapatkan hasil yang signifikan, maka kita akan mendapatkan FE juga di nilai Hausman itu sendiri, uji Hausman itu sendiri. Oleh karena itu, chow test dan Hausman telah mendapatkan nilai mendapatkan metode estimasi yang sama, yaitu metode estimasi FE. Oleh karena itu, kita memilih FE. Nah, tetapi kalau ini di contoh yang lain, kita sudah melakukan chow test, ternyata hasilnya FE, kemudian di Hausman hasilnya justru tidak signifikan atau menyarankan kita menggunakan RE, maka kita harus melakukan uji yang ketiga, yaitu Lagrange multivariate test. Nah, uji Lagrange multivariate test ini akan menghasilkan biasanya adalah RE, karena tadi Hausman-nya juga sudah RE seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa mencoba dari ketiga itu, milih salah satu, kemudian lihat hasilnya, kemudian untuk meyakinkan hasil temuan tersebut, teman-teman bisa melakukan uji yang kedua seperti itu. Oke, karena tadi saya lupa untuk mengubah data ini menjadi data panel untuk di eViews-nya, maka kita bisa memperbaikinya dengan cara mengklik di sini. Di range ini diklik. Di range ini nanti akan muncul workfile structure type. Nah, teman-teman bisa pilih dated panel karena kita ada tanggalnya seperti itu. Kemudian yang di sininya biarkan sesuai dengan defaultnya. Kemudian cross section ID-nya kita masukkan nama name, karena di sini kan ada name tadi. Kalau teman-teman ingat, name-nya ini adalah nama-nama kota yang ada di Indonesia, kota atau kabupaten di Indonesia yang itu sudah unik gitu, misalkan kota apa, kabupaten apa, seperti itu. Dan date series-nya kita masukkan tahun. Ini ada tahun di sini. Kita masukkan tahun. Nah, di situ lalu kita klik OK. Nanti data kita akan berubah menjadi data panel seperti ini. Nanti ada 2018 hingga 2020 dikali 263 daerah seperti itu. Oke. Setelah kita melakukan hal tersebut, kita bisa memilih variabel-variabel mana yang akan kita gunakan untuk melakukan regresi seperti itu. Kita akan memilih
Y1 dengan cara mengklik atau menekan tombol kontrol dan klik kiri bersamaan. Kemudian variabel X1 juga kita pilih dengan cara yang sama, K1 dan K2 dengan cara yang sama pula. Kemudian kita klik kanan, kemudian open, kemudian as equation. Nah, di sini sebenarnya bisa kita lihat akan muncul panel atau equation estimation specification, di mana akan muncul Y1, X1, K1, dan K2, dan kita akan ditambahkan C. Nah, untuk teman-teman yang ingin melakukan regresi sesuai hal yang lazim seperti itu, biasanya C-nya ini berada di urutan kedua. Bisa kita pindahkan ke sini C. Tapi hal itu nggak berpengaruh sih ke regresinya. Jadinya ini supaya lazim aja, semuanya seperti biasanya gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak bermasalah dengan itu, ya tidak apa seperti itu. Nah, untuk yang lainnya metode dan sampelnya ini kita biarkan saja dulu untuk sekarang secara default. Kemudian kita masuk ke panel option. Nah, tadi kan kita udah melakukan statistik deskriptif. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua kan, pemilihan metode estimasi. Nah, yang pertama kita akan melakukan uji Chow dulu. Saya mau Chow dulu. Kalau teman-teman mau Hausman atau Lagrange ya juga boleh seperti itu. Tapi saya memilih Chow dulu. Jadi kalau Chow kan kita akan di sini ada cross section, itu kita pilih fix, itu untuk Chow sini. Kemudian kita klik OK. Nanti akan muncul estimasi atau hasil regresi dari persamaan kita seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk uji Chow-nya kita bisa klik di view, kemudian fix or random effect testing, kemudian yang redundant fixed effect likelihood ratio. Kemudian teman-teman klik itu, di situ akan muncul hasil dari Chow test kita. Mana yang kita lihat? Kita melihat yang cross section chi-square ini. Kita lihat probabilitasnya. Apabila kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%, maka kita akan memilih FA. Ingat yang tadi sudah ada di slide. Kalau itu signifikan, maka kita memilih FA. Oke, berarti di uji Chow ini kita akan memilih FA, ya kan, seperti itu. Nah, untuk mengingat-ingat hasil Chow test ini, biasanya saya melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, kita bisa klik freeze di sini. Nanti akan muncul hasil Chow testnya ini di tabel. Teman-teman bisa klik name, kemudian diberi nama Chow, kemudian klik OK. Nah, disitu akan sudah tersimpan di sini uji Chow-nya. Nanti teman-teman kalau misalkan ingin membukanya bisa dibuka di situ. Kemudian setelah kita melakukan uji Chow ini, kita kan harus melakukan salah satu uji, apakah Lagrange atau Hausman, gitu kan. Nah, kalau kebiasaan saya, kalau misalkan ini sudah signifikan, saya langsung melakukan Hausman, karena itu yang akan kemungkinan besar akan juga signifikan. Kalau signifikan, tadi ingat di slide sebelumnya kita melihat bahwa kalau uji Hausman signifikan itu juga FA, seperti itu kan. Nah, makanya kita akan melakukan uji Hausman untuk step selanjutnya. Jadi untuk Hausman kita pilih yang random. Tadi kan udah pilih yang fix, sekarang yang random gitu. Kemudian kita klik OK. Nah, ini udah muncul untuk random effect-nya, hasil random effect-nya dari metode estimasi random effect. Kemudian untuk melakukan uji Hausman kita bisa klik view, kemudian fix or random effect testing, kemudian yang correlated random effect Hausman test. Nah, di situ akan muncul Hausman testnya yang kita lakukan. Nah, kita akan melihat yang di cross section random ini, kita lihat probabilitasnya. Apabila lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka kita harus memilih FA, ya kan? Seperti yang ada di slide sebelumnya. Nah, di sini juga signifikan, jadinya kita mendapatkan FA di Hausman dan FA juga di Chow. Nah, sebelum kita beralih ke step selanjutnya, kita bisa menyimpan hasil ini dengan cara yang sama, yaitu dengan freeze. Kemudian akan muncul tabelnya. Setelah itu diberi nama. Saya biasanya memberi nama Hausman gitu. Kemudian diklik OK.
Nah, di situ akan tersimpan. Kemudian teman-teman bisa tutup. Kemudian biasanya kalau saya sudah menemukan, oh oke, saya pakai FA, maka teman-teman bisa ke proc, kemudian specify or estimate ini. Kemudian teman-teman bisa rubah lagi ke fix, seperti itu. Kalau misalkan tadi teman-teman hasilnya yang di Hausman dan di Chow masih bertentangan, maka teman-teman bisa melakukan uji Lagrange. Nah, itu nggak wajib kalau misalkan teman-teman udah menemukan kalau Hausman dan Chow itu hasilnya sama. Nah, tapi kalau untuk tutorial ya, ini untuk tutorial coba kita uji sih si Lagrange itu, jadinya kita juga bisa tahu gimana sih hasilnya, apakah benar hasilnya bertentangan dengan kedua uji tersebut atau tidak, seperti itu. Nah, kita lihat, oke, ternyata ya, jadi kan kita sudah milih ini di fix kan, jadi kita pilih cross sectionnya yang di non sekarang untuk melakukan Lagrange multivariate test, seperti itu. Sudah di non, kemudian kita oke, kemudian kita klik view, kemudian fix or random effect testing, kemudian omitted random effect Lagrange multiplier, seperti itu. Nanti kita lihat ada beberapa jenis sebenarnya untuk tes ini, tapi yang biasa dipakai itu Bruce Pagan. Tapi nanti ada beberapa keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kalau saya jelaskan sendiri sekarang, mungkin teman-teman akan tambah bingung. Jadi biasanya dipakai itu yang di sini, yang ini, yang dalam kurung. Kalau nilainya lebih besar, lebih kecil daripada 0,05 atau 5%, itu kan signifikan ya berarti ya, itu harus memilih yang namanya RA. Itu kan bertentangan kan dengan FA yang ada di uji Chow dan Hausman. Jadinya udah jelas-jelas kita harus memilih yang FA, seperti itu. Jadinya di sini kita harus menggunakan FA. Jadi kita klik lagi proc, kemudian specify or estimate, kemudian kita buka yang panel option, kemudian kita pilih fix. Oke, ini adalah regresi yang akan kita pakai untuk kita analisis selanjutnya. Nah, untuk menyimpan persamaan ini juga hampir sama seperti yang tadi. Kita bisa klik name, kemudian kita beri nama terserah sih kalau di sini. Kalau sekarang untuk default saja seperti itu. Lalu kita klik OK. Kemudian akan muncul di work file kita, ya kan? EQ01 di situ, equation 01. Nah, kemudian setelah kita melakukan pemilihan metode estimasi tadi, kita kan akan melakukan yang namanya uji hipotesis kan. Nah, di sini kita sebelum melakukan uji T, kita harus melakukan uji F dan uji R² terlebih dahulu, seperti itu kan. Nah, uji F itu bisa dilihat di sini. Kita lihat nilai dalam kurung F statistik. Itu namanya probability dari F statistik atau p-value dari F statistik yang kita dapatkan dari model itu. Nah, kita mendapatkan nilai yang signifikan atau kurang dari 0,05 atau 5%. Maka model kita itu bisa digunakan untuk mencari hubungan antara dependen dan independennya. Nah, kemudian kita lihat seberapa kuat sih sebenarnya model kita. Kita lihat dari R²-nya ini. Kan kalau R² itu terpengaruh oleh jumlah variabel yang digunakan. Makanya kita harus menggunakan yang namanya adjusted R². Jadi R² yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang kita masukkan di regresi tersebut. Nah, kita mendapatkan nilai 0,7 atau 70% seperti itu. Jadinya kurang lebih 70% dari belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat 2 itu bisa digambarkan atau dipengaruhi oleh 3 variabel ini, X1, K1, dan K2. Nah, setelah kita melihat ternyata model kita bisa dipakai, kita sekarang lihat uji T-nya. Nah, uji T itu bisa kita lihat dari probability dan koefisiennya, seperti itu. Kalau probability-nya menandakan apakah variabel independennya kita itu berbeda dengan 0 nggak sih? Kalau 0 kan berarti nggak ada pengaruhnya gitu kan. Nanti itu mungkin akan saya jelaskan lebih detail lagi di video yang lainnya. Kenapa kok probability-nya signifikan kok bisa berpengaruh? Itu nanti akan saya jelaskan di video yang lainnya. Lalu untuk sekarang, kalau kurang dari 0,05 atau 5%, maka kita bisa menerima bahwa itu berbeda dari 0 atau bersignifikan atau berpengaruh terhadap
dependennya seperti itu. Tetapi nanti kalau misalkan teman-teman mau lebih advance lagi, p-value itu bisa berubah-ubah seperti itu sebenarnya, nggak fix di 5%, bisa 1%, 5%, dan 10%. Itu topik untuk yang lainnya, nanti bisa juga untuk one tail, two tail, itu bisa beda lagi nanti untuk interpretasinya di Evius. Nah, untuk sekarang kita nggak usah bahas itu dulu, nanti teman-teman bingung. Yang jelas kita pakai 5% dulu gitu ya untuk p-value-nya. Nah, kita lihat di sini ternyata p-value-nya itu signifikan kan, di bawah 0,05 atau di bawah 5%. Dan itu memiliki korelasi yang negatif terhadap dependen kita. Jadinya kalau kita interpretasikan, oh ternyata independen kita berbanding terbalik. Tapi kalau ini hati-hati karena kita menggunakan dummy variabel. Jadi kalau interpretasinya adalah ternyata petahana yang petahana yang akan mencalonkan diri ke pemilihan selanjutnya itu cenderung atau secara rata-rata itu mengurangi belanja modal yang ada di pemerintah daerah tersebut, seperti itu kurang lebih. Kalau untuk yang K1 dan K2 itu sebenarnya nggak usah dijelaskan, nggak apa-apa, karena mereka untuk kontrol aja seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah stay di sini untuk menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe apabila membantu teman-teman untuk mengerjakan skripsi. Semoga skripsi teman-teman bisa segera terselesaikan dengan lancar. Dan semoga selalu sukses untuk teman-teman semuanya. See you on top.